Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Jamaah Masjid At-Taqwa Gorang Garing, ya, Magetan, ya, Jawa Timur, yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 29 Jumadat Tsaniyah 1441 Hijriah atau bertepatan tanggal 22 Februari 2020. Kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk sama-sama menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah, kemudian insyaallah i'tikaf dan ta'lim, yang mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya serta sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, saya mengucapkan jazakumullahu khairan ya kepada panitia ini, kayaknya atas nama Gorang Garing, ya, mengaji dan Bali Mengaji yang telah mempersiapkan seluruhnya untuk acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka semua. Ikhwas sekalian, rahimakumullah, tema yang diberikan oleh panitia saat ini tema yang umum sifatnya, yaitu tentang cinta dunia dan takut mati. Ya. Cinta dunia dan takut mati. Ada hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, pernah ya Rasulullah SAW ya, menyampaikan hadis ini di hadapan istri tersayang beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Man ahabba liqa Allah." Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun nanti akan senang bertemu dengan orang tersebut. Kemudian sebaliknya, ya, man kariha, ya, siapa yang benci, tidak suka liqa Allah, maka kata Allah, ya, kariyallahu liqa'ahu. Kata Rasulullah SAW, ya, Allah pun tidak senang bertemu dengan dirinya. Fakultu ya Nabi Allah, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, ummul mukminin, ibu kita semua, ya, wahai Nabi Allah, akarahiyatul maut, ya, apakah yang engkau maksudkan itu adalah benci terhadap kematian? Ya. Fakulna nakrahul maut, padahal kita semua ini ya benci terhadap kematian, tidak senang dengan kematian. Fakal, kemudian Nabi menjawab, ini Masya Allah, istri beliau yang paling cerdas adalah Aisyah radhiyallahu anha. Di hal-hal yang barangkali nanti akan ditanyakan kepada ya, umatnya, itu beliau langsung bertanya. Ya, bayangkan ini, kita pasti tidak senang mati, ya, tidak senang suka kita kematian. Maka ditanyakan, apa jawab Rasulullah SAW? Laisa kadzalik, walakinal mu'min idza basyara bi rahmatillah wa ridwanihi. Ya, maksudnya bukan seperti itu, akan tetapi sikap seorang mukmin itu kalau dikabarkan, ya, dengan rahmat Allah, kemudian dengan ridha-Nya, kemudian diceritakan tentang surganya, ahabba liqa Allah fa ahabballahu liqa'ahu, maka dia akan senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun akan senang bertemu dengan dirinya. Tapi sebaliknya, wa innal kafira idza basyara bi'adzabillah
wasahitihi, ya, atau wasuhtihi, ya, orang kafir kalau sudah diberitahu dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan berhadapan dengan murka Allah Subhanahu wa taala, lalu ya, dia akan nggak senang karihalika Allah, dia akan tidak senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa kariha Allahu liqa'ahu, maka kemudian Allah pun tidak senang bertemu dengan orang kafir. Jadi beruntung kita ini sekalian diizinkan oleh Allah beriman pada dirinya. Ingat ya, nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman. Antum kita ini semua jauh dari masanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ya, sebagian keluarga daripada Rasulullah SAW itu bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tapi tidak ditakdirkan oleh Allah beriman pada dirinya. Kenapa? Karena nikmat iman mahal. Kita tidak mungkin beriman kepada Allah Subhanahu kecuali berdasarkan izin. Dalam surah Yunus ayat 100 Allah berfirman, "Wa ma kana nafsin an tu'mina illa bi'idznillah wa yaj'alu rizqa 'ala alladziina la ya'qilun." Tidaklah suatu jiwa itu beriman kecuali berdasarkan apa? Berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Antum ini, kita semua ini duduk di Masjid Taqwa ini, ya, di pabrik gula Rejosari ini, Allah ini berdasarkan izin dari Allah Subhanahu. Anak antum ini digerakkan oleh Allah untuk datang ke masjid ini berdasarkan izinnya. Ya, dari awal, dari keimanan itu berdasarkan izinnya. Diringankan langkah kita kemari berdasarkan izinnya. Dan Allah mengatakan apa? Wa yaj'alul rizqa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa bagi orang yang tidak mau menggunakan akal. Maka ibu sekalian rahimanillah, bersyukur kita ini diizinkan oleh Allah untuk beriman kepada dirinya. Nah, kita sebagai orang mukmin ibu sekalian, orang yang beriman, mau tidak mau harus ya, cara pandang kita, cara hidup kita seperti yang Allah tetapkan pada diri kita ini. Ya. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa, setiap orang memperhatikan hari esok. Setiap orang memperhatikan hari esok. Hari esok kita ini ada dua dimensi. Hari esok di besok ini di dunia kita, besok ini, dan lusa ini, dan seterusnya di dunia ini. Dan hari esok kita di akhirat nanti. Ya. Hari esok kita disuruh buat perencanaan, planning. Karena hidup ini singkat. Untuk mau tahu hidup kita ini, kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita pasti dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka kurang lebih umur kita ini 63 tahun. Itu kalau hitungan Hijri. Kalau hitungannya Masehi, 61 tahun umurnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kalau sudah umurnya 63 tahun, atau hitung-hitungan sekarang. Ya, cari nih, maaf ini kalau ada yang paling tua, antum tanya mbah yang paling tua, antum tanyakan kisah hidupnya, tanya sama aku, insya Allah nggak sampai 1 jam cerita, dari lahir sampai kemudian di sini, insya Allah nggak sampai 1 jam, karena itulah hidup yang nyata. Kata Allah yang dalam firman-Nya, ya, yaitu apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala, seharinya Allah
mengatur ya, dari langit ya, kemudian ke bumi, kemudian kembali lagi ke langit. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Itu dalam satu harinya Allah sama dengan 1000 tahun yang hitungan kita. Singkat cerita ini Mas, kalau dihitung disamakan 1000 tahun ya dengan seharinya Allah Subhanahu wa taala. Sehari itu kalau kita hitung 24 jam. Berarti sama-sama nanti dibagi 8. Ya. Dan insya Allah kemudian hitungan kita ini kurang lebih kalau Allah ya, menurut ya, perhitungan Allah itu kurang lebih ya, itu 1,5 jam. Kalau itu 52 tahun. Maka hidup yang singkat ini kita upayakan isi dengan seluruh yang bermanfaat, seluruh apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mas sekalian memang. Namun apa? Enggak jarang di antara kita ini lupa. Karena disibukkan dengan kehidupan dunia. Kita banyak mengejar dunia. Ya, dari bangun tidur sampai mau tidur. Bahkan sekarang ada ya toko-toko yang 24 jam. 24 jam. Itu hanya untuk dunia saja. Pakai sip-sipan tentunya ya. Itu 24 jam hanya untuk mengejar dunia. Ibu sekalian iman itu. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu. Kita tertipu. Ad-dunya dari dana yadni itu sesuatu yang dekat, sesuatu yang paling rendah. Orang yang mengejar dunia, dia mengejar yang paling rendah. Antum lihatlah sekarang. Orang-orang yang ya tertipu dengan dunia, dia siang malamnya dia kumpulkan semua harta. Enggak taunya mati. Ya. Lalu dia apakan ini? Enggak ada. Nggak ada yang hartanya dia akan diwariskan dan diwariskan kemudian jadi rebutan. Dan biasanya orang-orang seperti ini takut akan kematian. Makanya kemudian para ulama ya membagi dua. Ada yang memang ya yaitu ya, tidak tercela kematian, sikap tabii manusia itu takut akan. Nggak boleh orang nekat nyebrang ke sana tanpa oleh kanan kiri, yang kemudian saya tak takut mati, ditabrak yang mati, ya kan? Ini orang mesti yang punya fitrahnya takut akan kematian itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu, yang tercela itu orang yang takut akan kematian, yang karena apa? Karena dia yang cinta terhadap dunia, ini yang tidak boleh. Kayak hadisnya Abi Daud, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang terkenal dari Sauban, ya, radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan ya, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, yushikul umam antada alaikum, ya, hampir-hampir saja seluruh ya bangsa yang benci kepada kalian ya. Seluruh bangsa ini benci kepada kalian. Ini barangkali bangsa kita yang dibenci oleh, karena mayoritas kita ini umat Islam. Ya. Yaitu kemudian apa? Mereka mengeroyok kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana orang-orang yang lapar tuh rebutan dalam satu ya, piring makanan. Mereka harus berusaha untuk ya menguasai ini. Fakal ya, kemudian Sauban bertanya, yaitu amin kilatin ya, nahnu yawma idin,
apakah saat itu kami ya Rasulullah dalam keadaan posisi minoritas? Nabi menjawab, qal bal antum yawma idin katsir. Ya. Bahkan sebaliknya, kalian justru yang mayoritas. Kalian justru yang mayoritas. Ya, walakinnakum ya gutha ka gutha'is sail. Namun kalian itu seperti riaknya ombak. Bahkan riaknya yang ombak yang selalu mengalir itu. Ya. Wala yanza'anna Allah min suduri ya, min suduri aduwikum al-mahabbah. Kemudian apa yang terjadi mas kalian? Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut musuh-musuh kalian dari hati-hati mereka. Yang dulu orang Islam itu disegani, dihormati, yang ditakuti, ya, ya kayak Qutaibah bin Muslim rahimahullah. Itu Qutaibah itu ya panglimanya Umar bin Abdul Aziz. Ditakuti barat dan timur. Bahkan tentara musuh itu sampai mengatakan apa? Kalau seandainya Qutaibah masih hidup walaupun tangannya dirantai, kemudian dipenjarakan di paling ujung dunia, kami masih tidak tenang. Sampai seperti itu. Itu pasukannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Itu jenderalnya Qutaibah bin Muslim. Jadi umat Islam sangat disegani, ditakuti. Ya. Namun apa ini? Ini sebaliknya ini kata Rasulullah SAW dalam masa ini, yaitu wala yakdifannallaha fi qulubikum al-wahn. Sebaliknya kalian akan dihinggapi dalam hati-hati kalian al-wahn. Kemudian faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu. Ada salah seorang di antara kami bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud wahn ini? Itu apa? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia ya, namun takut akan kematian. Masya Allah ini Mas. Cinta dunia dan ya, takut akan kematian ini sangat mempengaruhi kehidupan seseorang dalam bersikap. Mohon maaf ini Mas sekalian, kami dari Bali ya, sering sekali kami mendapatkan perlakuan yang tidak adil ya, baik. Tapi kami berusaha untuk bersikap tegar menghadapi semua masalah itu. Karena kami tinggal di daerah yang minoritas ya, tinggal di daerah yang minoritas. Teman-teman anak ini Masya Allah yang pondok pesantren yang sudah besar-besar, kami semua gampang kali mendapatkan ya, lahan yang begitu mudah, wakaf, dana yang begitu mudah, murid yang begitu banyak. Tapi kalau di kami jangan berharap ya, lahan sangat mahal, sudah dapat kemudian susah sekali untuk mendapatkan izin dan sebagainya. Ini sekalian rahimahullah. Namun alhamdulillah ya, keadaan kami yang minoritas ini, kami ingin tampil di hadapan mereka untuk menunjukkan bahwa agama Islam ini ya agama yang terbaik. Dan Anda sering mengingatkan pada antum semua yang di daerah mayoritas, antum harus tampil juga. Ya, lebih baik lagi, jangan nunggu minoritas, jangan menunggu kemudian kita ini semakin berukuran semakin sedikit baru kita kemudian bersuara. Ya, beberapa hari yang lalu kami rapat membahas ya, hal-hal yang ya, sifatnya yaitu lokal yang kami akan menghadapinya.
untuk ke depan. Sebagian ya, melaporkan bahkan ya sebagai pejabat pemerintah itu kadang-kadang kami prihatin sekolah-sekolah ya kan ya, sekolah-sekolah negeri itu banyak umat Islam yang sekolah Islam, tapi apa dari 54 sekolah misalnya satu ya, guru agama Islam, satu guru agama Islam yang kemudian apa tidak mungkin mengajar di seluruh sekolah tersebut ya. Lalu kenapa baru sekarang dapatkan data ini? Kami mengetahui ya, di antara teman-teman masih kadang-kadang takut dengan jabatan yang bakal akan dimutasi dan sebagainya. Padahal ibu sekalian memang kita berbicara tentang Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu mesti menebarkan kasih sayang, menebarkan kedamaian. Ajarannya pasti ya ya'lu wa la yu'la alaih. Sangat tinggi ajarannya dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka ibu sekalian, apapun profesi kita, apapun kemudian jabatan kita ini, antum ya, hendaknya berupaya ya, memberikan ya, segala yang antum miliki untuk Islam. Karena itulah dimensi yang kita bakal lalui di dunia, esok kita di dunia ini, kemudian esok kita di akhirat. Ketika kita membuat ini perencanaan agenda ini, mesti harus ada untuk Islam, untuk agama kita. Karena kita bakal nantinya yang mas kalian. Wattaqullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalian untuk menjalankan hidup ini semuanya harus ada agenda untuk Allah. Bertakwa kepada Allah. Kenapa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan apa yang kalian kerjakan. Artinya apa ibu sekalian? Semua kita ini sedang menulis sejarah hidup kita masing-masing. Jangan sampai kita ini yang melalui hari-hari kita ini tanpa ada sedikit pun memberikan ya, waktu kita atau diri kita ya, tidak ya, karena Allah Subhanahu. Jangan sampai karena Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita. Kata Rasulullah SAW, la yazal qadama abdin amama rabbih hatta yus'ala an khamsa. Yaitu akan tetap ya, kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab sampai ditanya 5 hal. An umrihi fima afnah. Ya, puas kalian. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fima ablah. Lalu tentang masa mudanya. Masa muda itu bukannya masa remaja ya sekalian. Masa kita masih kuat. Itu masa muda kita ya, kita gunakan untuk apa? Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita itu. Kemudian ya, an malihi. Ini 2 pertanyaan tentang harta. Min aina iktasabah. Dari mana dia peroleh? Wa fima anfaqah. Lalu dia gunakan untuk apa? Ini pertanyaan tentang harta
Itu 2 kali juga. Ya, dari mana dia peroleh dan dia gunakan untuk apa? Wa an ilmihi fima amilah. Lalu tentang ilmunya, ya, dia gunakan untuk apa? Ibu sekalian dari mana Allah? Enggak lepas tuh semua kita di yaumul hisab. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wahai manusia, kalian akan berjalan kepada Tuhan kalian dengan susah payah. Kemudian apa kata Allah? Fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Siapa yang diberikan oleh Allah catatan amalnya. Catatan amal itu ya sekalian, ya, ada 99 catatan amal. Setiap catatan amal itu sejauh mata memandang. Rasulullah SAW disebutkan seperti itu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, ini alamat baik. Karena memang waktu yang menegangkan, salah satunya ketika Aisyah berkata, ya Rasulullah, kapan waktu yang paling menegangkan? Yaitu saat seorang hamba menerima catatan amal. Kalau dilemparkan, istilahnya tatayur suhuf, dilemparkan catatan amal, diterbangkan, jatuh di depan kita, kita ambil dengan tangan kanan kita, insya Allah fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah pemeriksaannya. Dia akan dihisab dengan cara yang mudah. Ya. Makanya ini buat sekalian, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Aisyah radhiyallahu anha memperhatikan selalu. Karena Aisyah radhiyallahu anha rumahnya itu, kamarnya itu di sebelah, ya. Kalau kita menghadap ke kiblat di Masjid Nabawi itu sebelah ke kiri atau sebelah kanan kalau kita menghadap ke sana. Sebelah kiri, ya, dari ujung masjid. Yang sekarang jadi makamnya Rasulullah SAW, itu adalah kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau ini memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi istri Rasulullah SAW yang termuda, yang tercerdas, yang paling punya perhatian dengan seluruh gerak-gerik Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh Allah Subhanahu wa taala takdirkan, sudah dimimpikan tuh umur 7 tahun mau dinikahkan dengan Aisyah. Kenapa dipilihkan Rasul? Karena beliau sangat perhatian dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu selalu diperhatikan sholatnya, dari kamarnya diperhatikan Rasulullah SAW. Mau sebelum salam ataupun setelah salam, Rasulullah SAW selalu lihat. Yang diperhatikan apa? Umat kamilnya Rasulullah SAW. Umat kamilnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setiap di ujung doa mau sebelum salam, Rasulullah SAW mengatakan apa dalam doa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Lihat 4 kata ini yang selalu didawamkan oleh Rasulullah SAW. Dibaca sebelum salam atau setelah salam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya hisablah aku ini. Bayangkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, manusia yang sempurna. Nggak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah kecuali Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang dijaga oleh Allah Subhanahu dari perbuatan dosa, dan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Nabi kita Nabi Muhammad SAW tetap berdoa, tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hisablah aku ini dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah. Untuk apa? Memberikan contoh kepada kita, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah.
Sehingga apa? Kita punya kesiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai kesiapan Allah kepada Allah, insya Allah kita senang bertemu dengan dirinya. Diajarkan lagi oleh Rasulullah SAW. Allahumma ja'al khaira umuri akhiru wa khaira amali khawatimu wa khaira ayyami yawma liqa'i. Dewa sekalian, antum bercari. Sekarang ini bukan zamannya kita ini susah untuk mencari informasi. Tinggal antum sebutkan. Apa doanya ini, tinggal antum cari. Ya Allah ya Tuhan kami, kata. Jadikanlah umurku itu yang terbaik di akhir. Jadikan amalanku itu yang paling baik di waktu penghabisannya. Ya, jadikanlah hari-hariku yang terbaik adalah bertemu dengan Engkau ya Allah. Jadi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu perlu dengan doa ya Mas. Ya. Nah itu perlu dengan persiapan-persiapan. Rasulullah SAW pulang dari masjid menuju rumahnya, Maya Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah bertanya, bagaimana hisab yang mudah itu? Lalu kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah tadi di surah Al-Insyiqaq. Makanya Ibnu Katsir, para ulama tafsir sebelumnya juga menyebutkan doa ini yang pada ayat, yaitu hisab yang mudah itu apa? Dilewati gitu. Ya ada dosa sedikit itu dilewati. Antum coba, kalau antum punya itu doa dan antum amalkan setiap hari, tiap hari antum amalkan, insya Allah ya, kita akan siap kapan Allah panggil. Apalagi sekarang antum ya, kematian mendadak di mana-mana, ya, virus corona, ya, apa yang orang yang paling top sudah, bangsa yang paling tangguh kesehatan dulu, semua kesehatan yang paling hebat, semua wujudnya ke Cina semua. Teknologi yang paling hebat Cina, senjata yang paling hebat Cina semua. Bahkan yang Cina buat beras tiruan pun bisa. Karena besok barangkali tidak ada sawah, kita makan beras plastik, barangkali seperti itu. Itu sudah paling hebat. Dengan keangkuhannya Allah rendahkan. Nih kita kasih. Mau cinta dunia kan? Mana yang mereka banggakan? Allah Subhanahu wa taala rendahkan, habiskan, selesai. Makanya kita orang beriman ibu sekalian harus berbeda sikap. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Lanjutan ayat di surah Al-Hasr ini. Allah mengatakan, jangan kalian bersikap seperti orang yang lupa kepada Allah. Karena Allah akan membuat kalian itu lupa diri. Kalau orang yang sudah lupa diri, dia tidak tahu diri. Kalau sudah orang itu tidak tahu diri, dia tidak punya malu. Kalau dia sudah tidak punya malu, dia akan berbuat seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Kata Rasulullah SAW, "Fasna' ma syi'ta, fa illam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau seandainya kalian tidak punya malu, sudah lakukan apa saja. Ada orang sama sekali tidak punya malu, diberikan amanah, dia khianat. Diberikan jabatan, dia gunakan aji mumpung. Dia gunakan aja. Dia tidak ada takutnya. Ya. Padahal dia sedang membuat. Makanya mereka inilah disebut dengan ulaika humul fasiqun. Mereka ini orang yang fasik, orang yang bejat. Wa'iyadzubillah. Orang yang terlalu apa? Berani. Dia pikir apa? Selesai dia ambil korupsi ini sebenarnya. Ambil semua ini. Ini mumpung haji mumpung. Saya menjabat di sini, saya. Jadi dia lupa dia. Sebenarnya dia akan nulis sejarah itu diri.
dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah punya saksinya itu malaikat kiraman katibin. Ya. Dia lupa cinta dunia ini yang akan membuat dia ini ya, jatuh diri. Nah ini mas sekalian namanya. Insyaallah kita akan sambung ya ba'da salat Isya. Yang mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Demikian barangkali kelebihan dan minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Amma ba'd, jemaah sekalian, tadi diumumkan yaitu ada kajian rutin setiap hari Ahad ya di Orang Gareng Mengaji Masjid Al-Mu'taqin ya, Masjid Al-Mu'taqin. Ya, Masya Allah ini sekalian kesempatan yang baik buat antum ya, yaitu adanya kajian-kajian ini sehingga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekalian Allah, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Yaitu Rasulullah SAW, ini hadis riwayat Ibnu Hibban ya rahimahullah, dan Imam Baihaqi, dan dinyatakan hasan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Yaitu perbanyaklah kalian mengingat ya pemutus kelezatan. Ya, pemutus kelezatan adalah kematian. Ya. Inilah kematian kita ini. Fa inna dzikrahu ahadu fi dhi ya min al-ais illa wasa'a. Ya. Yaitu ketika seorang itu ya, hidupnya dalam keadaan barangkali masa sempit ya. Sekarang ini zamannya krisis Mas kalian. Ya, Mas kalian. Kalau antum banyak ingat kematian ini, kata Rasulullah SAW ya, maka apa? Tidak seberapa ya krisis yang kita rasakan saat ini. Karena memang krisis ekonomi ini bukan hanya di negeri kita ya, seluruh dunia. Bahkan negara-negara kaya sekalipun saat ini mengalami krisis. Kita alhamdulillah ya, alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah yang berlimpah. Antum coba di tempat lain di Afrika, di Arab sana, sedikit diberikan krisis teriak semuanya maksudnya. Kita alhamdulillah masih bisa mangan, bahkan bisa ngumpul ya, mangan orang mangan ngumpul ya. Itu prinsip kita ini, masya Allah, Allah berikan kepada kita. Masih bisa ngumpul, atau syukur. Nah kalau orang mengingat kematian mas sekalian, apa kata Rasulullah? Inna wasa'u, dia merasa lama ya. Kemudian wala fi si'atin illa ya dhikihi alaihi ya. Kalau dia diberikan kelapangan kekuasaan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah lalai. Dia tidak akan pernah ya lupa tentang yang sempitnya hidup ini, singkatnya hidup ini. Jadi sekalian Allah ya, ini banyak memperbanyak ya, mengingat kematian ini. Ada satu nasihat dari Imam Ad-Daqqaq. Ya, Ad-Daqqaq ini ya, Imam besar. Ini disebutkan oleh Imam Qurtubi di dalam kitab beliau At-Tadhkirah. Ya. Salah satu keutamaan, ya, ada beberapa keutamaan yang mengingat kematian ini. Yaitu apa kata beliau Imam Ad-Daqqaq? Yaitu orang yang selalu mengingat kematian, dia akan bersegera taubat. Itu yang pertama ya Ustaz. Dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Dia hidup selalu mengalah. Jadi menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kemudian apa yang ketiga apa? Dia selalu memperbaiki ibadah. Kata Imam Ad-Daqqaq sebaliknya ya,
Orang yang lupa, yang cinta dunia, takut akan kematian ini, mereka hidup sebaliknya. Dia selalu menunda-nunda taubat. Nanti sebentar, besok, ya. Tahu dia punya alasan, nanti. Kenapa? Insya Allah, karena tahu. Ya, umur kita ini selalu ada di belakang kita ya. Allah Ta'ala. Dan senantiasa sering diingatkan oleh Allah SWT tentang kematian dari teman kita, saudara kita. Ya. Itu setiap kita ya, mendengar mereka diumumkan, ya, atau kita membaca, kita selalu mengucapkan kalimat tarjih. Kalimat tarjih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi bacakan oleh Imam salat maghrib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat itu bukan doa. Kalimat itu adalah peringatan buat diri kita bahwa kita akan menyusul. Kita nanti akan bakal seperti mereka. Maka orang yang lalai, dia akan menunda-nunda taubat kepada Allah SWT. Kata Imam Ad-Darqat. Lalu apa? Dia hidupnya selalu merasa kekurangan, selalu merasa kekurangan. Padahal dia sudah lebih diberikan oleh Allah SWT dari saudara-saudara, tapi merasa kurang. Ya. Udah pekerjaan, sudah punya rumah dia, tapi rumahnya selalu ribut. Kenapa? Karena tidak terbina. Karena mereka lebih cinta pada dunia, sehingga kemudian dia malas untuk beribadah. Dia malas untuk beribadah. Maka itu sekalian teman-teman Allah, apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang tidak lain untuk kebaikan buat kita ini. Kita disuruh beribadah kepada Allah SWT dengan mengingat bahwasanya kita akan dipanggil oleh Allah SWT. Nah ini sekalian banyak Allah, ya, kita disuruh atau diperintah ya, ketika beribadah kepada Allah mengingat akan kematian. Insya Allah orang yang akan mengingat kematian, dia selalu akan melakukan ibadahnya, sholatnya akan sebaik mungkin. Dia akan memposisikan dirinya bahwasanya tidak akan pernah dia melakukan sholatnya kecuali hari itu, Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, setiap ujung kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hambamu ini untuk selalu mengingat Engkau ya Allah, ala dzikrika. Dan kita tidak akan pernah bisa mengingatnya kecuali apa dalam majelis ta'lim ini. Maka paksa diri kita untuk menghadiri majelis ta'lim. Apalagi sekarang di fasilitas dengan ya, tempat-tempatnya, Masya Allah kita ini. Tempat-tempat yang sangat nyaman untuk kita ta'lim belajar. Banyak sekarang para ustaz yang alhamdulillah tersebar, kita hidupkan. Tidak ada dia dalam rangka untuk mengingat kepada Allah, mengingatkan kematian, mengingat bahwasanya hidup di dunia ini fana, sebentar sekali. Ya, kita akan pulang, ya, akan dipanggil oleh Allah SWT. Ini kehidupan yang hakiki, Mas. Nah, ala dzikrika wa syukrika, dan kita diajarkan oleh Nabi kita untuk bersyukur. Bagaimana bentuk syukur kita? Tahu mendekatkan diri pada diri kita. Isi hari-hari kita dengan selalu kita bertaubat. Antum kalau menghitung nih, Mas, ini kita diberikan 5 jari, sudah lengkap untuk ya, fasilitas beribadah. 5 jari ini, 1 jari ini 33. Kapan 5 jari ini 33 jumlah. Kalau kita tahu begitu, 1 jari ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 4, 28. Yang jempol ini isinya 5. 1, 2, 3, 4, 5, 33. Kalau antum membaca astagfirullah tubuh ilaihi setiap hari, pagi atau sore, insya Allah tidak sampai 3 menit. Itu dia jam. Astagfirullah, 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 astagfirullah.
Atau baca ini 3 kali begini tambahin 1 sudah jumlahnya 100. Bahkan antum berdiri atau di lampu merah bisa antum baca separuh. Orang yang selalu ingat tempatnya dia selalu ingat kepada Allah. Makanya kita Rasul Nabi kita orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita untuk selalu ingat diri dan bersyukur kepada-Nya. Ini apa? Urus ibadah selalu kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini mas kalian Allah jangan lupa itu memohon dan meminta kepada Allah sehingga apa? Kita ini diringankan untuk melakukan. Ya, diringankan untuk melakukannya. Demikian barangkali mungkin ada tanya jawab, silakan. Ya. Silakan Bapak dan Ibu. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit tadi Ustaz menyebutkan masalah Cina. Saya ingat dengan hadis tolakul ilmi walau di sini. Ya. Apakah hadis ini menunjukkan satu kewajiban seorang muslim walaupun jauh, atau ada hikmah tertentu pada Cina sekarang jadi dihancurkan oleh Allah, mulai dihancurkan oleh Allah karena kesombongannya dengan teknologi yang mungkin dianggapnya bisa menguasai dunia, dihancurkan dengan satu makhluk kecil. Apakah ada hikmah lain selain jarak jauh? Selain itu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik sekalian. Hadis ini memang hadis lemah sekalian. Utlubul ilma walau bisin. Hadisnya dhaif ini, hadisnya lemah. Ya, kan tapi dia banyak hikmah. Menuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Walaupun ke negeri Cina. Ini hadis lemah. Biasanya hadis lemah yang seperti ini itu isinya motivasi. Biasa dituliskan oleh para ulama dalam kitab Raqaiq. Walaupun dia hadis lemah, asal dia tidak menyinggung masalah akidah maupun syariat, itu boleh dipakai, tapi kita harus sebutkan, ulama harus menyebutkannya. Syekh Muhammad Taufan dalam Taysir Mustalahul Hadis, ya, beliau menukil, ya, menyebutkan boleh kita menggunakan hadis lemah, namun harus disebutkan ini hadis lemah. Dan kita kalau sudah hadis lemah, kita tidak boleh meyakini bahwasanya itu adalah sabda daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Namun itu adalah isinya motivasi, boleh kita. Ya, kita boleh belajar, ya, belajar sampai ke negeri Cina. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita teringat dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, katanya beliau itu kuburannya tidak di negeri Cina. Karena niat semangat beliau itu berdakwah untuk mengislamkan negeri Cina. Walhamdulillah, ya, ada yang tersisa, walaupun tidak banyak. Yaitu suku Uighur misalnya. Suku Uighur itu masya Allah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali perkembangan yang baik. Mudah-mudahan Allah menolong mereka ini. Ya, saudara-saudara kita di Cina. Ini bukan kemudian kita benci dengan rasnya, tidak boleh. Itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa? Kita benci dengan kesombongan yang mereka ini. Itu mereka, ya, sebagian besar. Yaitu benci dengan agama, bukan hanya agama Islam, agama semua itu dibenci, apalagi dengan agama Islam ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak tinggal diam, tidak tinggal diam, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan kepada mereka, ya, kepada mereka. Ya, tidak, mereka kan sombong. Baru itu presiden itu mengatakan apa? Negeri kami dia akan memberi yang paling kuat di dunia ini, yang kecanggihan teknologi tidak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan ada mungkin untuk terima WA, kalau dia bandingkan dengan dengan persenjataan semuanya antara Indonesia dengan Tiongkok misalnya, lebih besar mereka berkali berlipat-lipat. Allah Subhanahu Wa Taala punya pasukan yang nyamuk dan dia lebih besar, dia kecil daripada nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'datan fawqa. Itu di ayat ke-26 di surah Al-Baqarah. Ya. Itu bercerita tentang karakter manusia
manusia, bercerita tentang ibadah kepada Allah, bercerita tentang surga dan neraka. Ya, sebelum bercerita tentang ciptaan manusia, Allah menyebutkan nyamuk lebih dulu daripada yang lain. Makhluk ini disebutkan nyamuk dulu. Sebelum menciptakan kejadian, penciptaan langit dan seisinya, Allah sebutkan nanti di ayat ke-27, ke-28 dan seterusnya, baru kemudian Allah bercerita tentang alam semesta, kemudian kejadian manusia. Nyamuk. Kenapa maunya? Ini ternyata apa? Masya Allah memberikan banyak pengetahuan yang macam-macam loh. Antum coba lihat bagaimana penciptaan nyamuk. Nyamuk itu sampai ada nyamuk jenisnya mempunyai 400 mata. Padahal nyamuk itu hidupnya cuma 1 minggu. Nyamuk. Kemudian apa? Fauqah ini maknanya bisa apa? Bisa ke atas, bisa ke bawah. Ke atas yang lebih besar, serangga yang lebih besar. Ke bawah yang lebih kecil. Kalau sekarang tidak bisa dilihat, mata ini. Mana virus? Mana kita lihat? Apa fauqah? Allah coba berikan ini. Nah, ini diantaranya hikmahnya yang banyak pelajaran. Ini banyak pelajaran. Makanya apa? Enggak boleh jadi manusia itu sombong. Tidak boleh yang merasa super. Enggak ada manusia itu super. Superman is dead katanya. Superman sudah mati. Enggak ada. Sudah mati. Enggak ada manusia itu super. Semuanya itu lihat Fir'aun laknatullah alaihi yang merasa digaya, yang sakti mandraguna, semua tukang sihir zamannya Nabi Musa alaihissalam di ketiaknya Fir'aun. Di ketiaknya Fir'aun, gurunya itu Fir'aun laknatullah alaihi. Gurunya itu Fir'aun sampai dia mengaku jadi Tuhan. Dia sama Haman disuruh buat gedung yang paling tinggi gitu. Buat aku mau panah, dipanah. Ya. Kata Ibnu Katsir dan ahli tafsir lainnya, panah itu dicelup kendal untuk nipunya Bani Israel umat Nabi Musa. Panah ke atas kemudian keluar dari itu, Tuhan kalian sudah mati. Tuhan kalian sudah mati. Ya, dipanah gitu. Akhirnya apa? Oleh Allah dihindarkan oleh Allah. Sama dengan Jarrah, ya, itu belalang, wal kumal ini kutu senjatanya ada 9 ya senjata yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wadafadi itu kodok. Zamannya masih tidak sadar diberikan. Nah, ini juga sekalian artinya apa di sini? Disinilah yang kemudian nanti terkait innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah. Yang meramaikan masjid ini wasa antum meramaikan masjid. Mana-mana dengan ta'lim tentunya. Ya, bukan dengan nyanyian atau lainnya ya, tapi dengan ta'lim. Ya. Bahas tentang keimanan kepada Allah, tentang al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada akhir. Ramaikan juga dengan sholat, jangan lupa tunaikan zakat. Ya, besok kita akan bahas bagaimana kita membawa harta sampai mati besok. Ya. Kemudian apa? Yang akan tumbuh, Allah akan tumbuhkan. Walam yasailallah, dia tidak akan pernah takut kecuali ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa ayatku tidak tadi, dan bisa jadi dia kata Allah akan mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Semua permasalahan yang ada di negeri kita ini bisa diselesaikan dari masjid ini, dari seluruh masjid ini. Kalau itu bisa membahas semua, yang membahas. Anak paling sumpah nih, mohon maaf. Anak kemarin kumpul tanggal 15 Februari Majelis Ulama mengadakan silaturahim dengan beberapa komponen di masyarakat. Lalu dibahas apa? Krisis ekonomi. Tapi Masya Allah, coba aja
Antum di mana? Ini yang bukan dari pengalaman kami, ini dari Bali mengaji dan sebagainya. Kita ada mau bikin musola, mau bikin masjid. Sudah, ini tulis share. Subhanallah. Dari penjuru Nusantara semuanya membeli masjid. Berapa ini kurang sekian? Oh, selesai. Artinya apa? Fulus itu bukan masalah di negeri kita. Enggak ada mungkin yang tertunda. Enggak ada masalah. Gampang kali mengeluarkan. Untuk pengalaman kami itu semua. Jadi semua orang dia ngocek kan semua semampunya dari lembaran rupiah yang paling kecil 1.000 rupiah terus dia beri gampang tuh. Ini mas kalian, jadi bukan masalah. Yang masalah adalah krisis adalah keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yakin, insya Allah kita akan menjadi kuat. Itu barangkali pelajaran dari betul-betul Muhammad Rasul. Allahumma a'lam bishawab. Kemudian mas kalian, mohon nasihat agar terhindar dari wahan. Baik, sekaligus nih. Fitrah manusia ya, mesti takut akan kematian ya, dikarenakan sedikitnya amal yang belum tentu diterima oleh Allah. Apakah hal ini ya, dibenarkan mungkin dengan dari syariat Islam ya, dari ya, dan bagaimana ya, kita menepis perasaan ya, takut mati tersebut. Jadi miripnya ini pertanyaannya. Satu yaitu terhindar dari wahan. Luas sekalian dari Allah. Ya, tadi Ana sebutkan fitrahnya manusia adalah memang takut mati. Dalam hadis yang disebutkan malaikatul maut ketika mau menjemput Nabi Musa alaihissalam, memang di hadis ini memang dibicarakan. Tapi ini sahih hadisnya. Sampai kemudian memukul malaikatul maut, dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi ya, ini saja ya, Nabi saja fitrah takut akan kematian ya. Dan itu fitrahnya manusia. Namun apa ya, ini tidak tercela dalam hal yang tabi'i, tidak tercela. Tapi dalam hal ya, takut karena cinta dunia inilah yang kemudian tercela ya mas sekalian. Ya, bagaimana kita melatihnya? Tentu tidak lain ialah selalu mendekatkan diri pada Allah SWT dengan segala macam bentuk ibadah. Ya, segala bentuk ibadah. Ya, antum mungkin ya, merasakan seperti kami merasakan juga. Karena itu sampai sekarang paling takut naik pesawat. Ya, karena takut ketinggian. Ya, takut ketinggian. Dan pesawat ya tentunya kita takut jatuh, itu biasa. Namun apa yang maksudnya? Inilah yang kemudian mendorong kita selalu berzikir, selalu kita siapkan semua zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita Allahumma a'inni ala dzikrika Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla an azilla aw uzalla an azima aw udlama an ajhala aw yujhala. Ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung pada Allah ya Allah dari tersesat dan disesatkan orang, dari terpleset, tergelincir dan digelincirkan oleh orang lain. Kemudian dari apa? Dari aku berbuat zalim dan menabrak orang, atau kita didolimi oleh orang lain. Dari aku berbuat bodoh atau dibodohi. Kalau kita kemudian mengingat ini dan selalu kita berdoa, insya Allah Allah akan selamatkan. Dalam doa safar kita harus ajarkan dan itu kita biasakan. Antum bagaimana cara menghafalnya? Yang penting antum setiap ngantar anak
Itu ajar. Ayo nak baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? Biasakan juga kita Allahumma ini, ayo ikuti lagi Allahumma ini ya. Allahumma ini a'udzubika adillah Allah. Terus ya sampai selesai. Kemudian apa? Baca doa syafaat, doa berpergian. Karena doa syafaat ini Masya Allah ya sekali. Isinya luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah sallallahu alaihi wa kunna lahu wa inna ila rabbina munqalibun. Allahumma inna sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma hawwin 'alaina asal hal wa twi annahu. Nah ini yang penting sih. Allahumma antas sahibus sabar wal khalifatu bil ard. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau teman kami dalam safar dan Engkau menjadi penjaga ya daripada keluarga yang kami tinggalkan. Allahumma ini Allahumma ini apa namanya? Ini a'udzu min wa'ta'is safar wa ka'abatil mandari wa su'il munqalabi fil mahmad. Ya, ini doa kita minta ya, agar Allah kemudian menjaga kita ya. Min wa'sa'is safari wa ka'abatil mandari wa su'il munqalabi. Ya, itu dari segala mara bahaya yang di dalam safar, dari segala sesuatu yang kita ya nggak enak kita lihat semuanya yang enak-enak dalam safar, dalam bepergian. Wasuil munqalabi, dari apa? Dari buruk yang kita pulang. Jangan kita ya ada apa-apa dengan keluarga kita, anak istri kita, atau rumah kita, ya, atau harta kita, jangan dicuri orang. Ini ikhwas sekalian. Ketika kita amalkan ikhwas sekalian, insya Allah hati tenang. Kalau tidak ada ketenangan hati, insya Allah ikhwas sekalian, tidak ada rasa takut sama sekali. Tidak ada rasa takut sama sekali. Ya, insya Allah kita pasrahkan. Tentu apa? Tawakal itu, ya, tawakal bekerjakan dulu, ya, asbabnya, sebab-sebabnya, baru kita bertawakal kepada Allah SWT. Ya, Rasulullah SAW pernah masuk masjid, kemudian ada sahabat masuk masjid yang buru-buru, kemudian ditinggalkan ya, ontanya atau kendaraannya tidak diikat. Kemudian kata Rasulullah, apa yang ditinggalkan itu? Ya Rasulullah, saya bertawakal, bukan begitu cara. Ikat dulu, kemudian setelah itu bertawakal. Artinya apa? Kita naik sepeda motor, jangan ditinggalkan cantai kuncinya. Jangan kuncinya dicabutnya hilang. Kuncinya dicabutnya hilang, apalagi cantai. Ya. Nah ini ikhwas sekalian. Kerjakan, maksudnya apa? Kerjakan sebabnya dulu. Lalu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu. Kalau sudah seperti itu, kita kerjakan semua sebab-sebab itu. Insya Allah kita siap. Dan biasa ya sekali waktu kita akan diuji oleh Allah SWT. Kadang-kadang merasa takut, itu antum bersyukur di hadapan Allah SWT. Itu kebiasaannya ketika kita tuh sakit, ketika dalam posisi tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah SWT, maka akan muncul perasaan takut. Kalau merasa muncul perasaan takut, itu antum gunakan mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah, ya, insya Allah antum siap. Makanya apa? Kata sawwadu, kata Allah, fa'inna hazza taqwa, berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Mas kalian, rahimahullah. Ya. Dan salah satu di antaranya mas kalian yang paling utama, ya, yaitu bermajlis. Itu jangan sampai meninggalkan majlis. Untuk harus terus supaya apa? Supaya ada ketenangan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadilah satu kaum duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yatlu kitab Allah wa tadarusuna bainahum. Membaca kitab Allah dari kajinya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhum wa hafat alaihimul malaika wa dzakarallahu biman indah. Ini majlis ta'lim diberikan sedikitnya ada 4 keutamaan. Itu apa? Diberikan sakinah, ketentraman. Alhamdulillah Allah memberikan kepada saya.
hidayah iman itu benar. Saya sudah siap insyaallah. Ya, apapun yang terjadi saya sudah siap. Karena ya, atau banyak di sini kena melihat insyaallah saya ada ya, seiman dengan saya. Wa ghasyiyatuhum rahmah, maka muncul rasa kasih sayang, rasa peduli antara satu dengan yang lainnya. Kesimpulan kenapa kalau hadir kita datang ke rumah, ya barangkali beliau sakit, barangkali beliau ada masalah, timbul rasa peduli. Kemudian yang ketiga, bahwa alimul malaika, setiap majelis ta'lim Allah tugaskan ada malaikat yang selalu hadir di majelis ta'lim. Hadis ini disebutkan alimul malaika, yaitu mereka apa? Yang membentangkan sayapnya, yaitu apa? Kemudian mendoakan untuk orang-orang yang hadir, mendoakan yang hadir, orang yang majelis ilmu, insyaallah. Jadi ini sekalian membuat kita tenang. Padahal mau gimana indah yang paling puncak dari hadis ini, utama Allah sebutkan nama-nama itu. Ya, semua disebutkan. Padahal mau gimana indah itu apa? Ya, sebutkan nama-nama kita ini di sisi Allah SWT. Ada makhluk lain, para malaikat yang di Baitul Ma'mur. Kiblatnya penduduk langit adalah Baitul Ma'mur, yang kata Rasulullah SAW 70.000 malaikat setiap detik, bayangkan setiap detik. Ya, masuk ke Baitul Ma'mur itu kemudian pergi, tidak kembali. Pada saat disebut nama-nama kita, sebut nama-nama kita yang hadir. Ini Allah tahu ini, insyaallah itu akan dapat kita dan rubah mindset kita, cara berpikir kita. Ya. Yaitu bahwasanya kematian itu bukan akhir dari segala sesuatu. Ingat, kematian itu adalah di awal kehidupan kita yang akan. Jadi rubah. Islam itu mengajarkan apa? Bahwasanya namanya kematian itu bukan akhir dari segala sesuatu. Justru kematian itu merupakan awal daripada kehidupan kita yang abadi. Ada apa? Ya, dunia masra'atul akhirah, betul. Ya, ketika di dunia ini dan ladang amal untuk kita bawa di akhirat nanti. Dan dari mas kalian, Allah dan majlis seperti ini membuat kita ini siap kapan saja Allah panggil. Insyaallah mudah-mudahan kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita ini selalu mohon kepada Allah untuk ditetapkan dalam agamanya. Makanya kata Syekh Bibas Allah, jangan lupa kalian setiap sujud akhir, setiap di ujung doa kita minta kepada Allah SWT, ya Allah, ini as'aluka husnul khatimah, aku mohon kepada Allah husnul khatimah. Warzuqni ya taubatan qabla al-maut, dan berikan karuniakan kepada aku taubat sebelum dunia, sebelum mati. Kemudian apa? Wa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkan hamba-Mu ini untuk selalu berpegang kepada agama. Jadi inilah perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, ya, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Mudah-mudahan kita semuanya ya dimatikan dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya, insyaallah mudah-mudahan antum mempunyai ya tekad yang kuat untuk meramaikan majelis taklim, terutama dari orang garing mengaji ini di
panitia ini insya Allah mereka bersusah payah untuk menghadirkan para ustaz sunnah yang tidak lain untuk menjaga keutuhan kita ini, ya, terutama keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sambutlah ya, kajian tersebut. Apalagi kemudian alhamdulillah untuk punya media ini, mudah-mudahan mengamalkan ya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu membimbing kita untuk selalu berada di jalannya. Akhir kalam kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.